Kenapa Pak Purnomo tidak melawan ya? Pak Purnomo memang bijaksana ya. Jadi Pak Purnomo itu polisi baik dan tidak arogan ya. Dia tidak suka dengan kekerasan dan tidak mau melakukan kekerasan. Jadi ODGJ itu walaupun dia sudah mencidrai Pak Purnomo sehingga pelipis Pak Purnomo keluar kecap, tetap tidak dilawan. Jadi kalau dilawan Pak Purnomo punya prediksi ya nanti ODGJ-nya bisa lari dan malah terjadi laka dan sebagainya. Jadi Pak Purnomo mending tetap fokus untuk mengamankan ODGJ tersebut. Ini patut diapresiasi dan diacungi jempol ya. Polisi yang di Indonesia yang terbaik saat ini hanyalah Pak Purnomo ya. Untuk Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua, silahkan Anda untuk berpesta pora karena Anda menang. Tak acungi jempol, Anda menang dan sakti. Mungkin Anda punya Asian Warontak ya untuk Gugun Gumilar, Aris Papua dan Rudiana. Tak acungi jempol, Anda sakti sampai Mahkamah Agung aja tunduk. Ya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita akan mereaction ya Pak Purnomo polisi baik ya di Lamongan yang suka yang jiwa sosialnya sangat luar biasa ya. Ini polisi terbaik seluruh Indonesia bagi saya loh. Bentar ya, mata saya pedes harus pakai kacamata kuda. Oke kawan, jadi viral di media sosial ya Pak Purnomo ya polisi baik ya berpangkat Aibda ya dipukul oleh ODGJ hingga pelipisnya keluar kecap. Iya. Pelipis Pak Purnomo keluar kecap dan harus masuk IGD untuk dijahit. Kalau nggak dijahit nanti lukanya bisa melebar gitu ya. Jadi media sosial yang tengah menyoroti ya sosok Aibtu Purnomo alias polisi baik ya terbaik se-Indonesia yang kerap membantu masyarakat terutama kepada orang-orang dalam gangguan jiwa, orang terlantar, orang miskin, musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Itu pasti dibantu oleh seorang polisi berpangkat Aibtu yang bernama Pak Purnomo yang ada di Lamongan, Jawa Timur bagian utara ya. Saat viral ya justru Pak Purnomo mengalami luka ya hingga mendapatkan jahitan ya saat mengevakuasi ODGJ. Ayo siapa itu yang di Jogja itu yang anak buahnya Pak Purnomo yang sering konsultasi dengan dokter itu? Ayo yang di Jogja siapa itu? Anak buahnya Pak Purnomo. Ayo siapa ayo? Dan beliau membagikan video atas dirinya dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan ya atas cedera yang dipukul ODGJ tersebut ya. Nampak dia masih mengenakan kaos kepolisian datang ke rumah sakit dan berbaring di ranjang rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Cederanya di pelipis kirinya yang keluar kecapnya dan dijahit 4 jahitan ya. Oke, kita simak ini langsung aja. Wawancara Pak Purnomo dengan Reporter TV. Gas. Sore Pak Purnomo. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam Bapak. Mungkin langsung saja pasca penyerangan kemarin terhadap Pak Purnomo, bagaimana kondisi Bapak saat ini? Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan. Hanya saja kami mengalami luka robek dan harus menerima 4 jahitan di pelipis atas mata kiri ya. Namun alhamdulillah udah baikan sekarang. Baik, sebetulnya bagaimana kronologis kejadiannya Pak Purnomo? Jadi kemarin kemarin sebelumnya kami menemukan seorang ibu yang hamil terus menjadi korban pelecehan oleh anak pang jalanan. Sehingga siang itu sengaja rencana kami akan ketemukan ibunya dengan salah satu keluarganya. Di saat kami lagi mengunjungi ibunya itu tiba-tiba ada 2 orang warga yang menyampaikan bahwasannya ada pemuda ODGJ yang melempar batu dan kayu di setiap pengguna kendaraan bermotor. Dan posisi saya pada saat itu saya dekat, sehingga kami mencoba mendatangi dan memang saya lihat pemuda itu mondar-mandir di tengah jalan raya. Dan biasanya kan ya nggak ketemu ODGJ agresif sih. Namun kemarin pada saat saya temuin, saya pegang tujuan kami kan gimana caranya masnya ini nggak di tengah jalan raya karena memang membahayakan. Saya pegang tangannya itu dengan 2 tangan saya, tahu-tahu langsung saya dipukul. Nah, kemudian saya pegang 2 tangannya, tahu-tahu si ODGJ-nya ini menyerang, kepalanya dihantamkan ke pelipis saya. Dan tujuan kami kan nggak menyakiti, Mbak. Tujuan kami memang hanya kepingin menyelamatkan. Jadi kami berupaya menghindar gimana caranya. Kami juga nggak memukul,
kami juga nggak melukai ODGJ itu. Kalau kami luka, ya memang sudah resiko kami dalam kegiatan sosial. Ya, jika kita melihat di video juga Bapak mengutamakan untuk mengamankan ODGJ tersebut dan mengabaikan luka yang ada di pelipis Pak Purnomo begitu. Ya, masalahnya kalau misalkan pada saat itu ODGJ-nya kabur, takutnya nanti malah terjadi laka. Kalau sudah terjadi laka, nanti ada korban lagi yang mungkin juga bisa membahayakan nyawa si pasien ODGJ-nya ya. Jadi meskipun saya keadaan luka dan darah lumayan mengucur, kami nggak akan lepaskan sampai pemuda ODGJ-nya itu bisa kami bawa minggir di posisi yang aman, baru kami mencoba menutup lukanya biar nggak mengucur darahnya. Demikian. Lalu bagaimana dengan diagnosa dokter ketika Pak Purnomo dibawa ke rumah sakit? Diagnosa dokter harus dijahit sih Mbak, harus dijahit, terus kami harus istirahat 2-3 hari. Namun saya berusaha gimana caranya nahan rasa sakit itu. Awalnya kami nggak berkenan untuk dijahit sih, namun bilang dokter kalau nggak dijahit Pak nanti lukanya jelek. Jadi kami nurut aja, sehingga pada saat itu dekat kami dibawa langsung ke IGD Rumah Sakit Ibnu Sina dan dilakukan jahit operasi sama dokter. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi ODGJ-nya saat ini Pak Purnomo? Alhamdulillah untuk ODGJ-nya sekarang sore ini sudah tenang, sudah masuk di yayasan kami, Mbak. Baik Pak Purnomo, lalu di permasalahan lingkungan seperti itu jika ada ODGJ yang agresif begitu ya, lalu apakah ada himbauan kepada masyarakat begitu Bapak? Untuk himbauan kepada warga masyarakat, kalau melihat ODGJ sih memang kita harus baik kepada mereka. Kita sama-sama warga manusia, kita juga sama-sama hamba Tuhan. Namun kan kita tidak bisa tahu ODGJ itu agresif apa enggak. Kalau kita menemukan ODGJ agresif sih, pesan saya ya jangan terlalu mendekat karena memang sangat rawan, sangat membahayakan. Karena orang dengan gangguan jiwa itu bisa melakukan apa aja di luar dugaan kita. Namun, jika kita melihat orang dengan gangguan jiwa, minimal kita laporkan ke aparat setempat ya, mungkin kepada pihak kepolisian, atau ke pihak dinas sosial, atau Satpol PP. Namun kalau memang ODGJ-nya itu tidak meresahkan, sih dibiarkan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang meresahkan, segera mungkin menghubungi dinas-dinas terkait. Itu aja himbauan kami. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait yang masyarakat seringkali mengamankan ODGJ dengan melalui merantai orang gila tersebut, Bapak? Kami bersama dengan Polres Lamongan, dengan Pemkab Lamongan, kami bekerja sama gimana caranya Lamongan ini bebas pasung. Kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwasannya kalau memiliki keluarga, minta tolong jangan dipasung, jangan diikat rantai segala macam. Pemerintah manapun, daerah manapun, sudah memberikan layanan gratis. Semua kembali lagi kepada pihak keluarga. Jadi pihak perangkat desa, dinas terkait juga harus sama-sama bekerja sama dengan anggota kepolisian, menyampaikan bahwasanya pasien dengan gangguan jiwa juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi pemasungan di daerah kita, semuanya wajib dibawa ke rumah sakit jiwa. Baik, terima kasih Pak Purnomo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi.